Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Tarawih rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan terkait dengan makna Bismillahirrahmanirrahim. Namun sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan hikmatnya pada malam hari ini kita dapat bersilaturahim, bertemu di masjid ini dalam keadaan sehat, sentosa, tanpa kurang suatu apa. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya selawat dan salam selalu kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah, menyampaikan pedoman pada kita semuanya, sehingga kita dapat menjalankan apa yang menjadi perintahnya Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan dari Allah SWT. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, terkait dengan lafadz Bismillahirrahmanirrahim itu biasa kita lakukan setiap kita akan memulai sebuah aktivitas tertentu. Kita memastikan diri untuk mengucapkan basmalah, baik itu aktivitas belajar, aktivitas makan, aktivitas tidur, aktivitas lain. Kita mengupayakan diri kita dimulai dengan melafadzkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mari di sini kita memberikan makna terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim ini, supaya betul-betul ini menjadi sebuah makna yang menjadikan kita nanti setiap aktivitas yang kita lakukan, setiap perbuatan yang kita lakukan itu betul-betul mendapatkan ridho dari Allah SWT. Jadi makna Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah sifat dari Allah. Jadi sebenarnya maknanya sama. Rahmat artinya sama. Jadi Rahman Rahim itu maknanya adalah rahmat dari Allah SWT. Yang menjadi pembeda ketika rahmat Allah itu diberikan kepada semua makhluk di dunia, baik itu binatang, baik itu manusia, baik itu tumbuhan, baik itu alam semesta dan seisinya mendapatkan rahmat di dunia ini. Jadi Allah memberikan nikmat-nikmat, memberikan potensi-potensi, memberikan kemampuan-kemampuan, kekuatan kepada setiap makhluknya. Allah tidak pandang baik itu binatang, baik itu manusia, baik manusia itu yang beriman atau yang kufur, manusia yang baik ataupun manusia yang jahat, manusia yang bisa memaksimalkan akalnya atau hanya memuaskan hawa nafsunya, semua diberi rahmat. Contohnya binatang saja diberi rahmat oleh Allah. Ketika kita melihat ada binatang yang namanya panda, Allah sudah menyiapkan panda itu dengan satu jenis makanannya, yaitu bambu. Ada juga kita lihat kambing, sapi, dan hewan-hewan yang jenisnya herbivora ya, itu makanannya rumput, makanannya hijau-hijauan, daun-daunan. Itu Allah menyiapkan seperti itu, termasuk tempatnya. Demikian juga Allah memberikan rahmat kepada manusia, semuanya diberi rahmat, diberi rezeki, diberi kesehatan, diberi kedudukan, diberi kekuasaan. Jadi gambarnya seperti Allah memberikan kekuasaan kepada Sulaiman, Nabi Sulaiman. Allah juga memberikan kekuasaan kepada Nabi Muhammad. Sebaliknya Allah juga memberi kekuasaan kepada Fir'aun, kepada Abraha, kepada Namrud gitu. Kepada orang-orang yang kafir, kepada orang-orang yang zalim, kepada Allah memberikan kekuasaan kepada mereka. Inilah yang namanya rahmat. Jadi Allah memberikan segala sesuatu kepada manusia, tidak pandang manusia itu beriman atau tidak beriman, berakhlak atau tidak berakhlak,
jahat atau baik, semua diberi rahmat. Nah kemudian kalau rahim itu adalah rahmat Allah ketika manusia berada di akhirat. Nah maka konsekuensinya ketika Allah itu memberikan rahmat di dunia berupa kenikmatan-kenikmatan, Allah juga menciptakan suatu yang halal, suatu yang haram. Kemudian Allah memberikan ujian kepada manusia itu. Jadi ketika Allah itu menciptakan babi, Allah juga menciptakan sapi. Ketika babi diharamkan, sapi dihalalkan. Maka ini menjadi ujian bagi kita, apakah kita itu akan mencari ridho dari Allah atau tidak. Maka nanti ketika setiap aktivitas kita, setiap perbuatan kita itu mendapatkan ridho dari Allah, disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah, berarti kita mendapatkan ridho dari Allah SWT, dan nanti setiap aktivitas itu akan bernilai ibadah. Nah, maka yang penting, yang pokok itu adalah ketika kita itu beraktivitas, kita mengupayakan diri kita untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT. Termasuk agama yang kita peluk, agama yang kita anut, agama yang kita imani, yaitu Islam. Bahwasanya Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Maka menjadi sebuah hal yang wajar ketika kita itu memperjuangkan Islam. Karena Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah, maka kita memperjuangkan agama Islam, kita melaksanakan apa-apa yang menjadi perintah dari agama Islam. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan ridho dari Allah SWT. Jadi ketika nanti kita di akhirat, maka ridho Allah ini di dunia ini akan betul-betul bermanfaat bagi kita semuanya nanti di akhirat. Sehingga setiap aktivitas yang kita lakukan di dunia ini menjadi penentu keberlangsungan hidup kita nanti di akhirat. Untuk itu tentunya kita tidak bisa main-main, kita tidak bisa bercanda-canda hidup di dunia ini, karena segala sesuatunya berkonsekuensi, berdampak di akhirat nanti. Aktivitas apa saja, sehingga mari kita jadikan setiap aktivitas yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Jadi kita bermasyarakat yang baik, kemudian bersosial yang baik, apalagi menjadi pemuda-pemudi yang nantinya akan menjadi generasi emas, penerus perjuangan bangsa untuk bisa memajukan bangsa ini, memperjuangkan agama ini, sehingga betul-betul tanggung jawab ke depan nanti ada di pundak panjenengan semuanya sebagai pemuda-pemudi untuk meneruskan perjuangan para pejuang-pejuang dahulu. Maka mari betul-betul kita jadikan momentum bulan Ramadan ini sebagai momentum tarbiyah bagi kita semuanya, untuk membentuk diri kita agar setiap aktivitas yang kita lakukan itu mendapatkan ridho dari Allah SWT. Karena ridho Allah di dunia ini akan menjadi sebuah keberuntungan besar kita nanti di akhirat. Ketika segala sesuatu itu diridhoi oleh Allah, pasti nanti akan bernilai ibadah. Sebagaimana kita makan, karena kita mengikuti apa yang jadi perintahnya Allah, makan yang halal, tata caranya yang baik, cara pemerolehannya juga baik, maka Allah ridho. Maka makan yang kita lakukan itu nanti bernilai ibadah. Kemudian aktivitas kita belajar, bahwa kita belajar itu dalam rangka menuntut ilmu, supaya ilmu yang kita gunakan itu bisa bermanfaat baik untuk diri kita, keluarga, sanak saudara, nusa bangsa dan agamanya. Nah, tentu ilmu yang kita peroleh ini akan bermanfaat untuk sesama. Jadi mari betul-betul kita jadikan momen bulan Ramadan sebagai momen tarbiyah bagi kita semuanya. Kita terus belajar, karena memang dalam diri kita, setiap manusia itu ada potensi yang namanya rasa ingin tahu. Di rasa ingin tahu itu mendorong kita untuk terus belajar. Maka kemudian Islam mendorong kita
Untuk apa? Terus menuntut ilmu, tidak kenal jarak, tidak kenal umur, tidak kenal jenis kelamin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai akhir hayat. Tuntutlah menuntut ilmu wajib bagi setiap laki-laki dan perempuan. Jadi menuntut ilmu itu tidak kenal jarak, tidak kenal usia, tidak kenal jenis kelamin. Semua punya kewajiban untuk ilmu. Karena apa? Dengan ilmu itulah nanti kita bisa mengetahui mana itu yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang harus kita jauhi dan mana yang harus kita laksanakan. Dengan ilmu itulah nanti kita tertuntun untuk melaksanakan setiap aktivitas mendapatkan ridho dari Allah SWT. Sehingga makna Ar-Rahman itu maknanya adalah semua makhluk itu mendapatkan rahmat dari Allah SWT di dunia. Namun Ar-Rahim itu adalah ridho Allah yang diberikan hanya kepada orang yang beriman saja. Untuk itu mari kita perjuangkan agama kita, untuk terus kita kibarkan agama kita, salah satunya dengan memakmurkan masjid ini, sehingga betul-betul Allah memberikan ridho kepada kita semuanya dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang mutakin nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.